Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mapping cardinality sistem basis data. Oke, bersama saya Rio Wirawan. Kita ketemu lagi. Sebelumnya, apa itu mapping cardinality? Mapping cardinality ini adalah membuat atau melakukan mapping dari sebuah konsep ERD diagram ke dalam database atau kita membuat table-table. Nah, dari diagram yang kita buat sebelumnya akan jadi berapa table yang nantinya kita akan buat database dalam komputer. Jadi kita harus buat dulu entity-entity, kemudian bersesuaian atau berelasi dengan konsep ERD tadi melalui relationship. Jika ada dua entity berelasi, nanti mappingnya bagaimana? Nah, yuk kita lihat. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, ada 4 macam mapping: one to one, many to one, one to many, many to many. Nah, mungkin sudah familiar ya dengan one to one, many to one, one to many, dan many to many. Kita mulai dulu dari one to one. One to one ini misalkan ada relasi entity supir, kemudian ada entity taksi. Kedua ini memiliki hubungan relasi yaitu kemudi. Nah, di sini saya akan membaca ERD, diberikan arah ke kanan itu aktif, ke kiri itu pasif. Dan untuk kata kerja relasi yaitu kata dasar dan kata kerja. Jadi kalau dibaca ke kanan itu aktif, supir mengemudi taksi. Ya, seperti bahasa Indonesia saja, supir mengemudi taksi. Kalau dibaca ke kiri secara pasif berarti taksi dikemudikan oleh supir. Nah, ini ada tulisan bold cara bacanya. Supir mengemudikan satu taksi. Satu taksi dikemudikan oleh satu supir. Nah, secara konsep cardinal one to one akan membentuk dua table, yaitu table dari entity supir dan table dari entity taksi. Nah, untuk recordnya kita asumsikan seperti ini: nomor supir, nama, alamat. Table taksi, entitinya nomor taksi, nopol, merek, dan tipe. Nah, dari mana sih kita dapat dua table tadi? Kita lihat ilustrasinya. Kita berikan record pada masing-masing table. Supir ini dan taksi. Nomor supir, nama, alamat untuk entity supir, nomor taksi, nopol, merek untuk entity taksi. Nah, apakah tabel ini sudah benar? Kita berikan pertanyaan. Nah, untuk menguji sebuah database kemarin, untuk melihat fungsi database adalah menyimpan dan mengembalikan data, menaruh dan mengambil data untuk menjadikan informasi. Ada pertanyaan, mobil merek apakah yang dikemudikan Budi? Nah, kita lihat Budi di sini, nomor supirnya S02. Apakah merek mobil? Nah, apakah merek mobil taksi yang dimiliki atau dikendarai dikemudikan oleh Budi? Nomor 2 pertanyaannya, siapa supir yang mengemudikan mobil bernopol B1313? Apakah pertanyaan ini sudah bisa dijawab? Belum. Di sini hanya ada tabel supir, ya, khusus untuk supir, data-data atributnya untuk supir, dan taksi, atributnya hanya untuk taksi. Belum ada hubungan antara supir dengan taksi.
meskipun konsepnya tadi supir mengemudi taksi. Nah, secara kardinal one to one, satu supir hanya bisa mengemudi satu taksi. Untuk menjawab mapping, kita memberikan atau menggunakan konsep kunjungan primary key. Nah, untuk kunjungan primary key ini konsepnya primary key pada tabel berkardinal one akan mengunjungi ke tabel berkardinal many. Ini konsepnya. Jadi kalau ada dua tabel berhubungan secara ERD, secara rasional, maka primary key yang berkardinal one akan mengunjungi ke tabel berkardinal many. Nanti kita kenal adalah kunci tamu. Ya, kunci tamu adalah primary key yang berkunjung atau berada di tabel lain. Karena tadi relasinya yang kita gunakan adalah one to one, berarti ada dua cara untuk mengunjungi. Nah, ini caranya. Tabel taksi, primary key, nomor taksi. Nah, pada relasi one to one, pada tabel taksi, nomor taksi sebagai primary key akan mengunjungi tabel supir. Nah, nomor taksi di tabel supir akan menjadi foreign key. Ini misalkan tabel taksi dan tabel supir. Nomor taksi akan mengunjungi supir. Nah, ini sekalian manajemen akan menentukan siapa supir atau siapa taksi yang akan dikemudikan. Nah, dengan cara ini sudah dapat dijawab tadi. Budi mengemudi taksi apa? Budi di sini nama Budi mengemudi taksi TX02. TX02 kita lihat adalah nomornya B1223, mereknya Toyota. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, B1313 dimiliki oleh atau dikemudikan oleh siapa? Ya, B1212 TX01, kita lihat di tabel supirnya. TX01 dimiliki atau dikemudikan oleh Ani. Nah, dengan cara seperti ini kunjungan primary key berelasi one to one. Nah, karena tadi one to one ada dua cara. Ini cara pertama atau cara kedua. Cara kedua adalah dibalik. Sekarang nomor supir pada tabel supir akan mengunjungi tabel taksi. Jadi nomor supir primary key di tabel supir akan menjadi nomor supir foreign key di tabel taksi. Di bawah ini ada ilustrasinya. Nomor supir dari S01 dan S04 akan mengunjungi tabel taksi. Ini tidak harus di belakang ya, karena hanya memperlihatkan tambahan terbelakang. Secara konsep bebas mau taruh di tengah, taruh di belakang, di depan, ya tidak terlalu masalah. Nah, nomor supir akan ditaruh di tabel taksi, sekalian tadi diberikan konsep manajemen. Nah, ternyata di sini hanya ada 4 supir dan ada 5 taksi. Taksi kelima 0, tidak ada supirnya. Ya, tidak terlalu masalah karena diasumsikan satu taksi ini akan dijadikan inventaris atau akan dijadikan cadangan. Jadi kalau ada supir yang taksinya sedang mogok atau sedang servis, diganti dengan taksi yang lain ya. Nah, apakah cara ini dapat menjawab pertanyaan yang sebelumnya? Siapakah yang akan mengemudi B1313? Nah, ini B1313 nopolnya, nomor supirnya S01, yaitu si Ani.
masih bisa dijawab. Berarti database-nya mampu mengembalikan atau menghasilkan informasi. Kemudian Budi mengemudi taksi yang mana? Nama Budi, nomor supir S02. S02 di sini dia mengemudi B1223. Ini adalah nomor polisi mobil taksi punyanya si Budi. Ya, jadi ini cara kedua. Nah, kesimpulan dari cardinal one to one, ada dua cara kunjungan pada proses mapping berkardinal one to one. Jadi khusus one to one ada dua cara untuk mengunjungi primary key ke foreign key. Kemudian yang kedua kesimpulannya, tabel yang dihasilkan pada proses mapping tersebut adalah dua tabel. Pertama tabel taksi, kedua tabel supir. Nah, pada tabel supir terdapat nomor taksi yang berupa foreign key. Nomor taksi ini adalah primary key pada tabel taksi. Nah, demikian cardinal one to one. Jika ada pertanyaan atau Anda menginginkan saya memberikan materi lain atau materi seputar apa yang Anda inginkan, Anda bisa komen di bawah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.